Monggo Bu Atul. Oke. Assalamualaikum Bu Sumini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana ini kabarnya Bu Sumini hari ini? Alhamdulillah, Bu Atul, kabar saya baik. Iya, tadi kayaknya Bu Sumini ini WA kepada saya ingin mengajak ngobrol gitu ya. Apakah ada sesuatu Ibu? Benar sekali, Bu. Mungkin kabar baik saya tidak sebaik hati saya, Bu, hari ini. Makanya saya minta izin ke jenengan melalui WA. Mungkin panjenengan ada waktu mendengarkan apa yang ada unek-unek dalam hati saya, Bu. Iya, kalau begitu apakah Bu Sumini sekarang ini saya pas waktu jam kosong sekarang sih. Kalau Bu Sumini kira-kira kapan waktu yang kosong juga? Alhamdulillah, kalau memang Bu Atul hari ini dan sekarang kosong, saya juga ini sudah meluangkan waktu, Bu. Kita bisa ngobrol bareng, Bu Atul, nggih. Monggo di mana, Bu, yang sekiranya itu enak, nyaman gitu, Bu. Saya bisa ngobrol dari hati ke hati, nggih. Iya, kalau menurut saya sih suasana yang enak ini di ruang perpustakaan ya. Ya. Di sebelah ruang perpustakaan itu kita sambil ngopi-ngopi gitu ya. Oh, Baik, iya, Bu. Bu. Monggo, Bu. Ayo, Bu. Oke. Begini Bu, saya bisa minta bantu pada jenengan Bu. Saya itu punya sedikit masalah di kelas saya Bu. Iya. Salah satu murid saya itu saya artikan itu berkategori ABK. Kenapa kategori ABK? Karena dia mengalami kesulitan belajar yang sekarang ini sudah kelas 5, dia masih belum bisa membaca. Ketika dia tidak bisa membaca, dia mengalami kesulitan itu akhirnya dia mencari kesibukan dengan cara mengganggu temannya. Saya itu baru 5 bulan jalan sekarang. Saya mendapatkan siswa itu bagi saya itu sangat luar biasa, bagi saya tantangan ya. Tapi di Iya. sini saya kok rasanya itu berat sekali Bu G. Bagaimana G Bu? Oh, jadi itu ya yang bikin suasana hati dan pikiran dari Bu Sumini ini kelihatan gimana ya? Tadi saya Iya. lihat kok murung seperti itu, padahal suasana saat ini cerah gitu kan? Iya, Iya, apalagi jadi begini, Bu, dia hmm, itu, kejadian di sekolah, terkadang itu dilaporkan kepada orang tuanya. Nah, orang tuanya itu akhirnya mendengarkan laporan sepihak dari anaknya saja, orang tuanya tidak terima, gitu, Bu. iya. Jadi kita sepakat nih ya, topik yang akan kita bicarakan ini supaya nanti membuahkan hasil gitu ya. Apa kira-kira? Mmm, untuk hari ini yaitu, kesulitan belajar yang terjadi pada Ijul, Ibu. Iya, si Ijul ini ya yang kesulitan Iya. belajar ya. Iya. Eh, Sebelum percakapan ini dimulai nih, apa yang ingin Ibu Sumini dapatkan ketika nanti kita berbincang-bincang ke depannya? Apa harapannya ini, Bu? Harapannya saya itu nanti Ijul bisa, eee, tanda kutip, saya tidak banyak berharap terhadap Ijul, Bu. Saya inginnya Ijul itu bisa membaca, karena bagi saya Ijul itu sebentar lagi kelas 5. Bisa membaca dengan lancar, dia bisa bersosialisasi dengan temannya, dia bisa bermain bersama teman-temannya tanpa mengganggu atau usil kepada temannya. Begitu, itu tujuan saya, Bu. Iya, berarti si Ijul ini perlu memerlukan beberapa solusi gitu ya, Bu ya. Nanti Iya, kita heeh. perbincangkan bersama. Baiklah, Bu Sumini, kira-kira situasinya sekarang ini seperti apa di kelas 5 ini terkait dengan si Ijul ini? Si Ijul saat ini yang jelas dia untuk bersosialisasi dengan temannya itu kurang bisa.
karena memang apalagi dengan kejadian kemarin, panjenengan juga tahu Bu, orang tuanya Ijul datang ke sekolah, akhirnya dia eh, menanyai, bukannya memarahi tidak, tapi dia sifatnya menanyai salah satu siswa yang katanya menurut ceritanya Ijul yang nakal itu si Dika. Padahal itu ketika saya lakukan restitusi ternyata si Ijul dan si Dika itu bukan Dika yang apa istilahnya nyalai dulu bukan Bu. Jadi itu, nah karena orang tuanya itu hanya mendapatkan cerita dari satu pihak, akhirnya orang tuanya datang ke sekolah, walaupun sifatnya mengklarifikasi yang namanya anak, kalau sudah ditanyai orang tua kan mereka juga gak karuan kan Bu, pikirannya Iya. down dan sebagainya. Akhirnya ketika saya lakukan restitusi, permasalahan sebenarnya itu ada pada Ijul, namun kita sebagai guru kelas atau wali kelasnya kita tidak boleh menjudge seperti itu. Okay. Jadi Iya. kemarin orang tuanya juga sudah saya kasih pemahaman, akhirnya alhamdulillah orang tuanya memahami akan keadaan itu dan akhirnya sekarang mereka bisa duduk bersama, bermain bersama. Iya, Bu Sumini, mungkin sejauh ini Bu Sumini sudah tahu apa belum? Apa yang mempengaruhi sikap Ijul, kenapa seperti itu? Apakah Ibu Sumini sudah mencari apa yang mempengaruhi dari perlakuan dari si Ijul itu? Dari Nah, perilaku si Ijul? ini Bu yang saya itu agak meraba-rabanya agak sulit ya Bu. Kira-kira itu faktor dominan yang mana yang mempengaruhi sikap Ijul? Setelah saya telusuri, ternyata Ijul itu sebenarnya kurang perhatian Bu. Dari orang tuanya itu hanya bisanya menuntut Iya. tanpa menuntun anak ini. Jadi orang tuanya menuntut si Icul harus begini, tanpa dia memberikan suatu bentuk sikap yang menuntun ketika di rumah, karena memang kita ketahui waktunya di rumah itu lebih banyak daripada di sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua itu faktor pergaulan di rumah, di mana Icul itu lingkungannya yang kurang mendukung di rumah, Bu. Seperti Gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang mempengaruhi dari perilaku si Ijul. Dari situasi yang saat ini sudah terjadi, situasi yang apa yang diinginkan oleh Bu Sumini? Situasi yang seperti apa? Saya ingin Ijul tidak mengalami kesulitan belajar, terutama dari segi membaca itu tadi Bu, dan bersosialisasi dengan teman-temannya. Iya. Kenapa? Ya alasannya yang pernah saya sampaikan di awal tadi, karena memang bagi saya itu hal yang aneh, kok sampai kelas tinggi kok dia belum bisa membaca, ini ada apa gitu, itu Bu. Situasinya yang saya inginkan Ijul bisa layaknya seperti teman-teman yang lainnya, membacanya lancar, terus dia tidak lagi jahil kepada temannya. Gitu. Iya. Kalau situasi yang seperti itu yang diinginkan oleh Bu Sumini, kira-kira apa yang bisa membuat hal itu terwujud? Yang sudah dilakukan Bu Sumini, Iya. apakah sudah ada? Menurut saya dalam angan-angan saya untuk mewujudkan itu, Bu, saya harus ada beberapa langkah yang seharus saya tempuh kayaknya ini, Bu. Yang pertama yaitu yang jelas saya akan berkoordinasi dan berkomunikasi dengan kepala sekolah selaku penanggung jawab di lembaga. Dan yang kedua yaitu saya akan berkolaborasi dengan orang tuanya Ijul. Kenapa ini Ijul kok sampai sekarang? Seharusnya ini permasalahan ini sudah terpecahkan ketika dulu di awal-awal kok sampai sekarang berlarut-larut. Ijul masih ada di posisi sekarang ini kenapa gitu. Kira-kira kita akan duduk bersama berkolaborasi dengan orang tuanya, dan yang ketiga saya akan sharing dengan guru kelas 1
terkait dengan kesulitan belajar, khususnya kesulitan belajar dari segi membaca ini, saya akan sharing dengan guru kelas 1 selaku guru kelas awal. Kemungkinan guru kelas 1 itu mempunyai banyak metode atau model-model pembelajaran yang menyenangkan sehingga si Ijul ini bisa belajar layaknya belajar membaca di kelas awal seperti itu, Ibu. Iya. Mungkin ada lagi yang Bu Sumi ini pikirkan atau sejauh ini langkah-langkah untuk Sementara memperbaiki? 3 itu dulu Ibu yang akan saya lakukan nggih. Iya. Mhm. Dari Tentang hmm, iya, dari solusi yang sudah Ibu ini sudah dilakukan atau masih akan dilakukan ini yang ketiga-tiganya itu, Bu? ini masih akan saya lakukan, Bu. Masih akan dilakukan. Terkait dengan itu, kalau menurut saya nih ya, kalau menurut Bu Sumi ini di antara skala 1 sampai 10 ini posisi Bu Sumi ini ada di angka berapa ya untuk saat ini ya? Karena Kalau karena belum ada tindak lanjut yang sesungguhnya. nggih. Kalau untuk saat ini, saya sadar diri nggih, Bu, saya jujur saja, mungkin saya ada di posisi 6, 7 itu ndak nyampe mungkin, Bu, Iya, 6 ada di 6 posisi gitu 6 nggih, ya. karena memang, Iya. saat ini saya sedang mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi dan ini untuk tindakannya makanya saya melakukan, coaching dengan panjenengan terkait dengan tindakan yang akan saya lakukan, nggih. Iya. Harapannya dari skala 6 sampai 10 ini Bu Sumi ini nanti ya, ke depannya kan harus meningkat nih ya, karena ada, ini harus ada tingkatan karena sudah Mhm. ada aksi nyata. Kira-kira prioritasnya di skala berapa ini? Harapan saya itu saya bisa sampai di skala ndak muluk-muluk lah Bu, paling tidak saya berada di angka 8 atau 9 karena dari itu ada beberapa yang harus saya prioritaskan. Yang pertama yang saya prioritaskan adalah Ijul bisa lancar membaca. Yang kedua, Ijul bisa bersosialisasi yang baik dengan teman-temannya sehingga bisa menimbulkan atau bisa terbangun suatu bentuk keakraban, kebersamaan sehingga untuk mewujudkan kebahagiaan mereka sesuai dengan kodrat kodrat anak sesuai dengan keunikan mereka. Iya, seperti itu. Eee, dari cerita-cerita kita tadi nih ya, Mm-mm. mungkin bisa disimpulkan dari sesi ini, terkait dengan si Ijul ini. Iya. Uh, Jadi nanti, Bu Sumi ini akan melakukan 3 aksi ya. Yang ya. pertama tadi berkolaborasi dengan kepala sekolah, yang kedua berkolaborasi dengan wali murid, dan yang ketiga berkolaborasi dengan guru kelas rendah gitu ya? Iya. Iya, nanti setelah saya akan mengkomunikasikan, kemudian saya akan melakukan pendekatan secara verbal maupun nonverbal, terutama berbicara dari hati ke hati melalui segitiga restitusi kepada Ijul, sehingga nanti dia bisa menemukan solusinya sendiri dari permasalahan yang dia hadapi. Kemudian saya akan mengadakan les khusus atau tambahan jam pelajaran sepulang sekolah. Selain itu saya akan terus memantau si Ijul ini melalui WA orang tuanya sehingga di situ akan terbentuk kolaborasi yang baik antara saya selaku pendidik dan orang tuanya selaku pendidik di rumah. Iya, bagus sekali Bu Sumi ini. Ini Bu Sumi ini baru, ini menuangkan alternatif-alternatif, yang akan dijalankan seperti itu ya, yang akan mendukung aksi yang ketiga tadi ya, yang berkolaborasi dengan KS, orang tua dan guru kelas rendah. Nah itu sudah muncul alternatif-alternatif yang bagus sekali itu. Kapan nih Bu Sumi ini akan melaksanakan kegiatan tersebut?
Insya Allah secepatnya akan saya laksanakan. Hari ini saya akan sudah mengidentifikasi, insya Allah mulai nanti akan segera saya laksanakan sehingga perubahan yang nyata bisa segera terwujud dari si Ijul ini. Ya, bagus sekali Bu Sumini. Terus kira-kira siapa nih yang mau dihubungi atau diajak kerjasama gitu kalau Yang melakukan aksi nyata tersebut? Iya, yang jelas saya akan menggandeng dari beberapa teman sejawat, yaitu bisa guru kelas 1, bisa juga nanti dari teman sejawat saya. Untuk hal ini saya akan menggandeng Ibu Linda selaku partner kerja saya, dan yang jelas saya akan menghubungi orang tua selaku penanggung jawab penuh ketika di rumah, dan bagi saya orang tua itu merupakan ujung tombak keberhasilan, karena tanpa ada dukungan dan kolaborasi yang baik dari orang tua, saya kira semua rencana saya itu kurang bisa maksimal. Dan yang jelas saya akan meminta izin kepada kepala sekolah selaku penanggung jawab hasil coaching dengan panjenengan hari ini. Iya, baik Bu Sumi nih, bisa kita simpulkan ya bahwa permasalahan si Ijul insya Allah dapat teratasi dengan solusi-solusi yang timbul dari Bu Sumi ini sendiri, serta alternatif-alternatif yang harus dijalankan, seperti itu. Jadi nanti siapa yang dihubungi, siapa yang perlu dimintai dukungan kan sudah di-share tadi ya. Mungkin dari sini yang menjadi semangat Bu Sumi ini untuk perubahannya apa ini? Sebagai penutup dari coaching sesi kali ini? Alhamdulillah, yang menjadi semangat saya adalah saya harus melakukan sebuah perubahan kepada anak didik saya, terutama si Ijul, di mana dia menurut saya itu adalah anak yang luar biasa, anak yang sangat-sangat butuh perhatian, di mana dengan keunikannya saya akan berusaha menuntun dia menemukan bakat dan minatnya. Dalam tanda kutip mungkin orang lain menganggap si Ijul ini anak yang kurang mampu, tapi bagi saya Ijul inilah adalah anak yang luar biasa. Dia Iya, mempunyai bakat-bakat yang belum mungkin saat ini belum nampak, dan itulah tugas saya selaku pendidik untuk menuntun dia mewujudkan pendidikan yang berpusat pada anak dan menuntun dia menemukan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Iya, bagus sekali Bu Sumi nih. Mungkin saya lihat Bu Sumi ini sudah cerah ini ya Iya, kelihatannya. alhamdulillah. Tidak seperti tadi mendung. Setelah kita sharing dengan memakai metode coaching ini, perasaannya gimana ini Bu Sumi ini? Alhamdulillah saat ini saya merasa sangat senang dan lega sekali Bu. Akhirnya dengan saya berbincang-bincang, saya melakukan coaching dengan panjenengan ini, saya akhirnya bisa menemukan aksi apa yang harus saya lakukan dan solusi apa yang bisa saya lakukan dari permasalahan yang saya hadapi ini. Dan sekali lagi saya alhamdulillah terima kasih kepada Ibu Meratul yang telah meluangkan waktunya kepada saya, membimbing saya sehingga saya bisa menemukan solusinya. Dan jenengan sudah menjadi pendengar yang aktif, menuntun saya untuk menuntun aksi apa yang harus saya lakukan. Iya, terima kasih juga Bu Sumi nih karena sudah mempercayakan saya untuk menjadi teman sharing ya, seperti itu. Ya. Mungkin karena sudah jam istirahat sudah selesai, kita boleh mengakhiri sesi coaching ini, Bu Sumi nih. Ya. Mudah-mudahan aksi yang akan dijalankan berjalan dengan baik dan membuahkan hasil yang sesuai apa yang diharapkan, seperti itu. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Ibu Atul. Nge. Mungkin masih ada, bila tadi saya dari awal sampai akhir ada salah kata saya baik dalam bentuk sikap ataupun ucap, saya mohon maaf ya Bu. Saya benar-benar minta maaf telah ganggu waktunya panjenengan Ibu. Tidak sama sekali. Monggo kita akhiri nggih. Nggih. Ke kelas masing-masing. Oke, nggih Bu. Terima kasih. Saya kembali ke kelas nggih Bu. Oke, monggo. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terus iki Rekamannya rekamannya. Masa dihentikan rekamannya, Bu? nggak tahu, tanya chat. Pak Wawan, Pak Wawan, Pak Wawan, ini rekamannya dilanjut atau dihentikan nggih untuk sesi Bu Atul nih, Bu? Pripun Bu Sumi? Ini kan saya sudah selesai. Ini untuk rekamannya Bu Atul dilanjutkan atau di break dulu, Pak? Bu Mar Atul sudah belum? Belum. Ya, dilanjutkan saja, Bu. Oh, dilanjutkan saja. Jadi nanti langsung. rekamannya jadi satu, tidak apa-apa nanti. Oh, gitu. Rekamannya jadi satu, tidak apa-apa. Oh, nggih. Assalamualaikum Bu Sumini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, maaf sekali Bu Sumini mengganggu waktunya. Tadi saya sudah WA. Saya bilang begini sama Bu Sumini, Bu, apakah hari ini Bu Sumini ada jam kosong karena saya membutuhkan teman curhat seperti itu. Karena akhir-akhir ini saya kok merasa gimana gitu Bu. Apakah Ibu ada waktu untuk mendengarkan curhatan saya ini? Iya, oh ini tadi WA-nya dari jenengan toh Bu. Makanya di HP saya ini kok tidak muncul nama. Saya kira ini siapa ya gitu. Berarti nomornya Bu Atul ini baru nggih. Oh, Iya, begitu. Nggih. Iya Bu. Ada apa nggih Bu? Ini kok kelihatannya Ibu ini kurang ceria, tidak seperti biasanya. Mungkin ada masalah tabu atau bagaimana? Mari kita sama-sama duduk bersama Bu. Ibu bisa curhat ke saya. Iya, Bu Sumini, seperti ini. Kebetulan di sekolah saya ini ya, guru kelas 3 ini kan lagi cuti. Ya. Mau tidak mau karena gurunya kurang, akhirnya saya masuk untuk menggantikan guru di kelas 3. Pada saat saya masuk kelas 3, itu saya merasa ini yang membuat saya pusing, Bu. Anak-anak itu susah diatur seperti itu. Oh, Kenapa gitu. seperti itu? Iya. Apa mungkin karena saya terlalu sabar seperti itu, Bu? Saya sampai pusing. Saya itu sampai ini mau cari cara seperti apa saya harus ini ya, harus macam galak gitu ya. Tapi kok saya tidak Oh. bisa seperti itu. Jadi harus bagaimana ya, Bu ya? Ini tujuannya Ibu Atul dari keadaan seperti itu kira-kira apa nggih Bu? Dan rencananya Ibu Atul dengan keadaan yang saat ini Ibu Atul alami di kelas 3 seperti itu nggih. Setelah saya sekilas mendengar ceritanya dari Ibu Atul, kira-kira apa tujuan dan rencana Ibu Atul ke depannya dari permasalahan atau keadaan yang sedang Ibu Atul alami gitu? Iya, tujuannya saya ini akan ini adanya disiplin positif yang ada di kelas 3 seperti itu. Karena dalam kita pembuatan kesepakatan kelas itu kayaknya kurang maksimal seperti itu, Bu. Jadi masih perlu pemahaman lagi seperti itu. Jadi menurut saya kesadaran diri pada siswa kelas 3 ini kurang seperti itu. Karena masih belum bisa menghargai guru, menghormati guru seperti itu. Oh, begitu nggih, Bu. Jadi rencana saya iya seperti itu, Bu. Iya, dari keadaan yang panjenengan tak paparkan barusan, kira-kira dari skala 1 hingga 10, kira-kira itu skalanya jenengan ada di mana nggih, Bu, sekarang itu? Karena saya ini masih 2 minggu ya, Bu, ya, masuk di kelas 3. Ini skala saya ini masih kayaknya di angka 5 ini. Oh, Karena begitu saya ya, Bu. masih belum berbuat sesuatu yang berdampak seperti Iya. itu. Kira-kira kalau panjenengan sekarang masih di angka 5 nggih,
Yang jelas untuk mencapai di angka yang jenengan inginkan itu jenengan sudah mempunyai angan-angan. Kira-kira saya harus bagaimana? Dah dari angan-angan itu adakah hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu Atul dalam meraih tujuan atau angka yang jenengan inginkan? Iya, dari skala itu saya ingin meningkatkan ya Bu ya ke skala 8 seperti itu. Jadi rencana saya, angan-angan saya itu membentuk kelas itu yang menyenangkan, kondusif seperti itu. Bagus ya. Jadi mungkin beberapa hari ini yang sudah saya lakukan tuh ya Bu ya, itu meningkatkan budaya positif itu seperti baris berbaris dulu di depan. Jadi sekiranya anak-anak itu sadar akan dirinya, posisinya seperti itu. Jadi mulai dari situ kita kan sudah tahu ya, oh anak-anak ini nurut apa enggak, sebelum kita mengontrol kelas yang di dalam kelas seperti itu. Jadi saya kontrol dulu di ruang di luar kelas dulu seperti itu. Oh, nggih. Dari kegiatan berbaris gitu nggih. Itu kira-kira adakah hambatan atau gangguannya, Bu? Iya, awal-awal ada, Bu. Nggih. Karena sudah ada yang pertama ini baris berbaris yang ada di depan lah itu pasti rebutan, anak-anak itu rebutan, nggak mau kalah, iya sikut-sikutan seperti itu. Nggak tahu kenapa saya tanya, kenapa harus di depan? Iya Bu, seperti itu. Jadi pada saat itu saya sudah bilang ke anak-anak yang tinggi di depan seperti itu. Oh, berarti lagi yang pendek di depan seperti itu. Jadi karena posisinya ingin di depan seperti itu. Iya, nggih, bagus sekali Bu. Ternyata kira-kira dari hambatan itu akhirnya ada strategi yang muncul dari hambatan-hambatan itu. Salah satunya itu apa tadi Bu strategi yang Ibu Atul terapkan untuk memudarkan atau istilahnya menghilangkan hambatan-hambatan tadi Bu? Salah satunya yang panjenengan ucapkan barusan apa Bu? Yaitu anak-anak setara gitu ya, ingin misalkan posisi di depan, kita rolling seperti itu. Sekarang yang ada di depan, besok ada yang di belakang, besoknya lagi seperti itu. Jadi setiap anak itu punya posisi, bisa merasakan posisi barisnya ada di depan. Begitu juga dengan pemimpin. Jadi pemimpin itu bukan hanya ketua kelasnya yang memimpin untuk berbaris, tapi kita ada kayak semacam rolling gitu. Jadi Bagus semua bisa merasakan dan bisa jadi pemimpin seperti itu. Oke, nggih bagus sekali Bu. Ternyata strategi itu yang panjenengan gunakan untuk mengatasi hambatan-hambatan dan untuk mengantisipasi gangguan kelanjutan jenengan juga melakukan rolling nggih. Rolling agar semuanya bisa merasakan menjadi pemimpin. Di sini Ibu Atul sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi salah satunya nggih dengan cara melakukan pembelajaran sesuai dengan bakat minatnya anak-anak dan tidak membedakan serta Bu Atul telah melakukan pembelajaran yang berpusat pada anak. Nah, ini sekarang ini Bu dari yang sudah panjenengan lakukan tadi kira-kira apa komitmen Ibu Atul terhadap rencana aksi tadi? Akan terus memberi kayak sosialisasi terhadap anak tentang kesadaran diri, maksudnya tentang KSE itu ya Bu ya, biar mereka itu sadar terhadap dirinya sendiri, bukan merupakan suatu paksaan dari kita seperti itu. Jadi nanti ada kegiatan-kegiatan sosialisasi tentang KSE seperti itu, dan penerapannya harus setiap hari. Iya, berarti di sini kira-kira untuk melakukan penerapan itu Bu Atul kira-kira akan menghubungi siapa dan kira-kira siapa saja yang akan terlibat dari aksi yang Ibu Atul rencanakan tadi? Iya, yang pertama saya minta dukungan dari kepala sekolah ya Bu ya untuk merencanakan ya untuk merealisasikan hal tersebut. Yang kedua teman sejawat. Jadi beliau nanti bisa merefleksi apa yang sudah saya lakukan. Dan yang ketiga anak-anak sendiri. Jadi anak-anak sendiri ini pada saat sosialisasi hasilnya apa itu kan terlihat nanti dari hasil refleksi seperti itu.
Iya, bagus sekali Bu. Intinya dari eh, awal sampai akhir itu tadi berarti kesimpulannya Ibu Atul akan terus melakukan kolaborasi dengan anak-anak dan teman sejawat untuk tetap melakukan aksi nyata itu, nggih. Sekarang bagaimana tindak lanjut dari Ibu Atul setelah melakukan aksi tersebut? Iya, karena ini Bu masih belum maksimal seperti itu. Sudah saya lakukan tapi belum maksimal. Mungkin ini nanti ada beberapa kali seperti itu karena mungkin gurunya ini cutinya agak Iya. lama seperti itu. Jadi saya bisa menerapkan Dan tindak lanjutnya selain pembelajaran di luar kelas, nanti saya akan mengkondisikan pembelajaran di dalam kelas yang akan ini pengelolaan kelasnya sehingga di dalam kelas itu terasa nyaman, kondusif seperti itu. Jadi tidak terjadi kegaduhan-kegaduhan atau pertengkaran-pertengkaran di dalamnya. Oke, terima kasih dah. Ini ketika semuanya sudah terrealisasi, kira-kira apa ukuran keberhasilan dari Ibu Atul atas aksi yang panjenengan lakukan? Kira-kira apa, nggih? Yang menjadi tolak ukur keberhasilan atau indikator dalam mengimplementasikan rencana Ibu Atul, nggih. Iya, yang pertama ini ya Bu ya, adanya kerjasama yang positif di Oke. dalam kelas, iya, mengurangi pertengkaran-pertengkaran. Biasanya iya, Iya, apalagi sekarang lagi marak itu yang namanya bullying dan itu iya. perundungan, nggih, nggih. Iya, Iya, setuju. Jadi suasana di dalam kelas harus nyaman. Kalau biasanya setiap hari, setiap jam istirahat itu pasti ada laporan, Bu ada yang menangis, Bu ada yang menangis. Ini iya, diminimalisir lah seperti itu. iya, bagus sekali Bu Atul ternyata rencana aksi yang panjenengan paparkan sangat luar biasa sekali dan bentuk tanggung jawab dari Ibu Atul atas rencana itu juga sangat luar biasa sekali. Itu menunjukkan lanjut Bu. Ya, ya menjadi pendidik yang berpihak pada murid, akhirnya dari kesimpulan hari ini kita adalah berarti Bu Atul akan menerapkan budaya positif kepada anak-anak, ya. Terus berarti dengan pendekatan-pendekatan seperti itu sangat luar biasa sekali Bu Atul, nggih. Ya, terima Kira-kira kasih kapan Bu. menerapkan ini, nggih? Secepatnya Bu, insya Allah besok kita sudah koordinasi dengan anak-anak. Kita awali dengan mindfulness seperti itu, kegiatan mindfulness. Jadi anak-anak itu kita fokuskan dengan satu tujuan yang sama. Jadi nanti kita bisa menuntun anak-anak ke arah yang lebih baik. Oke, sangat luar biasa sekali Bu Atul. Semoga dengan waktu cepat saya tunggu kabar keberhasilannya Ibu Atul. Saya tunggu kabar rencana aksinya Bu Atul. Mudah-mudahan apa yang sudah kita rencanakan, apa yang sudah kita coaching hari ini menjadi langkah awal Ibu Atul untuk menerapkan budaya positif kepada anak-anak. Yeah. Ya, terima kasih Bu. Nggih, sama-sama Bu, dan saya juga terima kasih Ibu Atul telah mempercayakan kepada saya meluapkan keluh kesahnya, unek-uneknya dalam hati. Semoga coaching ini menjadi motivasi Ibu Atul untuk menjadi seorang pendidik yang bisa menuntun anak-anak menuju kebahagiaan. Iya, terima kasih Bu Sumini. Nggih. Jadi saya ini sudah merasa plong gitu. Jadi Iya. saya harus saya Perasaannya Bu Atul sekarang bagaimana Bu? Nggih. Iya, sudah plong, sudah menemukan jalan yang terang. Sudah ada pencerahan seperti itu Bu. Nggih. Terima kasih. Awalnya Iya. masih ragu-ragu seperti itu.
Oke, terima kasih. Berarti kira-kira coaching hari ini adalah coaching yang sangat luar biasa, ya Bu. Coaching ini mudah-mudahan kedepannya bisa kita terapkan untuk yang lainnya, bisa membuka yang lainnya, bisa mengungkapkan unek-uneknya sehingga kita bisa menemukan solusi yang terbaik untuk anak-anak. Ya. Iya, Sekali Bu. lagi saya terima kasih Bu Atul Saya juga mempercayakan terima kasih saya. sudah menjadi Ye. teman sharing saya, Ibu Sumini. Mungkin ada lagi Bu Atul yang ingin disampaikan? Sudah Bu, karena ini mungkin istirahatnya sudah selesai, jamnya sudah habis ini. Terima kasih. Sama-sama Bu. Semoga kita semua bergerak bersama anak-anak untuk mewujudkan satu budaya positif yang jenengan rencanakan, yang jenengan paparkan barusan. Semangat untuk Bu Atul dan terima kasih. Monggo Bu Atul bisa kembali ke kelasnya masing-masing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin rekamannya dimatiin. Bu, iki langsung dimatikan, ini di close. Terus refleksinya apakah kita harus kita refleksi hari ini lewat lembar refleksi itu atau secara langsung ya? Iya, refleksinya bisa panjenengan tulis di lembar refleksi. Nanti bisa disampaikan ketika di main room Bu ini. Oh, berarti ini sudah langsung di close nggih, Pak nggih? Ya. Oh, nggih. Terima Nanti kasih untuk rekamannya Bapak. Saya kirim nanti nggih. Rekamannya saya kirim nanti. Iya, Pak, siap. Nggih, Pak. Ya, aduh. Terima kasih Pak Wawan untuk bimbingannya hari ini. Mudah-mudahan coaching ini bisa kita terapkan ke lembaga kita masing-masing. Saya close nggih, mohon izin saya close nggih, Pak.